Allah menciptakan segala sesuatu itu pasti ada penghuninya, ada yang ditugaskan untuk menjaga segala sesuatu. Salah satu contoh menungso awake dhewe iki ae karo Gusti Allah dikei sedulur papat. Contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedulur masih berjumpa lagi dengan kami. Di sini berjumpa dengan tim Bambu Wengker, juga Cah Ponorogo, juga channel Pelosok Wonogiri, juga ada channel Bumi Ponorogo. Alhamdulillah, kali ini kita sehabis acara atau agenda berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, ini kita istirahat, kita ada di Embung Apa-Apa, ngopi bareng. Dalam kesempatan kali ini kita mumpung berjumpa dengan Mbah Warno, ada sedikit pertanyaan yang lagi viral baru-baru ini, mungkin dalam minggu-minggu ini, mengenai Mbah, yang lagi rame ini kan Mbah, apa tentang sajen yang ditendang itu loh Mbah, yang lagi viral itu loh Mbah. Ini mungkin saja atau ya pastinya ada ya berkaitan dengan kajian di Ngaji Deling, di Ngaji Bambu. Kalau menurut Mbah Warno itu seperti apa atau tanggapannya bagaimana? Kita ini pengen tahu Mbah. Wah iki loh Mbah, sajen-sajen sing lagi viral gitu Mbah. Ya, mungkin di apa itu di YouTube itu banyak tentang apa itu penjelasan. Mungkin dari sisi Mbah Warno sendiri mungkin ada yang berbeda itu, atau mungkin dari bambu, ya, dari bambu-bambu filosofinya itu dimasukkan untuk ini yang lagi viral ini. Mungkin ini mumpung ada sajennya Mbah ini Mbah. Mungkin biasanya kan kayak aku kan secara logika mudah dipahami. Biasanya kan beserta contoh-contohnya itu kalau saya itu yang saya sukai. Jadi mudah kita serap, mudah kita terima itu. Ya, okay. Seluruh kalangan itu bisa paham gitu. Ya, oke. Gini, Mas Puji sama Mas Idin ya, mungkin tadi sudah menyapa ya buat sedulur-sedulur dimanapun berada, hubungannya dengan dunia bambu unik Nusantara ya, di Bambu Wengker. Memang gini ya, pada akhir-akhir ini memang kalau di Indonesia ini ya, di Pulau Jawa ini memang sudah tidak asing Mbak, sudah tidak asing lagi ya dengan berbagai macam konflik, karena memang sedikit terjadi suatu konflik, suatu permasalahan, gesekan, iya. Jadi disitulah terjadi suatu benturan-benturan tentang kepribadian masing-masing ya. Iya. Karena memang setiap manusia itu kan punya prinsip masing-masing. Ada yang prinsipnya itu dangkal, ada ya dari pemahamannya itu juga dangkal, ada yang pemahamannya itu juga luas. Nah, semua itu tergantung dari yang menyikapi. Tapi kalau di Jawa ini memang ya seperti itulah, sedikit-sedikit menjadi kontroversi, sedikit-sedikit kontroversi. Nah, tapi bagi saya pribadi, untuk menyikapi segala sesuatu itu tidak menjadikan suatu persoalan selama kita itu punya prinsip, dalam arti kita tahu, tentang sebenarnya bahwa memang di dalam kehidupan manusia itu memang tidak sama ya. Terus gini ya, kalau menurut saya pribadi ya, tadi berkaitan dengan bambu ya, kalau tentang dunia bambu, kenapa saya mengajarkan atau memedar bambu dari filosofi bambu? Kalau dikaitkan dengan bambu ini masuk ke dalam bambu pamengkang jagat. Itu bambu pamengkang jagat. Kenapa saya katakan bambu pamengkang jagat? Karena di dalam filosofi, hakikat dari bambu pamengkang jagat itu menggambarkan setidaknya manusia itu harus bisa, lek cara basa Jawane iki kan bambu pamengkang jagat itu kan jembarno pikirmu, jembarno atimu, jembarno pandanganmu, jembarno langkahmu,
dan lain sebagainya, khususnya yang ada di dalam organ diri kita. Nah, ini kan bambu pamangkang jagat. Kalau sudah paham tentang hakikat filosofi dari bambu pamangkang jagat, tentulah di situ akan tahu arti atau makna, setidaknya itu bisa memahami apa yang dilakukan oleh seseorang, sehingga tidak mudah menilai seseorang itu ini dan itu. Nah, itu makanya terus yang kedua, sesuai dengan pertanyaan Mas Puji tadi, yang kaitannya dengan sesajen. Nah, itu sesajen. Sebenarnya gini ya, simple ya. Kalau di dalam ngaji deling itu simple. Karena memang kita sudah tahu di jembarno pikire, pertama jembare atine pandangane. Misalkan gini, suatu contoh. Kalau tentang urusan sajen ya. Sajen itu sebenarnya kita itu setiap hari itu sudah disajeni. Ya, bukan cuma di tempat-tempat itu. Yang pertama kita hadapi itu adalah sesaji yang kita hadapi itu di dalam keluarga kita. Salah satu contoh, meskipun belum punya istri, itu juga sudah disajeni. Apalagi yang sudah punya istri, itu juga sudah disajeni atau sajian. Sajen itu kan bahasanya kan banyak. Sajian itu berarti disajikan, disuguhkan, diberikan, itu ya. Atau kalau bahasa Jawa itu biasanya dipersembahkan. Nah, kalau dipersembahkan itu sama saja sebenarnya, cuma bahasanya kan sembah itu kan juga ada dua versi, tergantung dari yang menilai. Sembah itu bisa jadi dipersembahkan, itu disuguhkan, cuma itu bahasa ketuhanan mungkin ke situ, tapi sebenarnya juga bisa dimasukkan ke dalam bahasa-bahasa keadaban, maksudnya gitu. Nah, dicepaki ngoten, Mbak. Ya sama saja itu. Misalkan seperti orang tua mau ke sawah, sebelum berangkat itu gawe sarapan anak engko nek mulai sekolah dicepaki. Ya, iya sama. Berarti ini sami berarti. Sama. Jadi seperti itu. Jadi di dalam pembahasan sesajen itu sebenarnya tidak jauh ya, tidak berbeda dengan keseharian kita. Kita semua sudah punya keluarga ya. Istri ketika kita masih tidur, istri sudah memasak. Setelah memasak itu baru dihidangkan. Nah, dasarnya memasak itu kan karena ikhlas. Kalau tidak ikhlas tentu istri tidak masak. Nah, akhirnya dengan punya rasa keikhlasan akhirnya memasak untuk dihidangkan kepada suami, kepada anak. Nah, itu juga sama sebenarnya. Sajen itu seperti itu. Lah cuma bedanya kalau sajen itu ditaruh di luar, misalkan ya, seperti apa itu, ditaruh di punden atau di tempat kayu besar yang disakralkan, atau tempat-tempat yang lain dah. Salah satu contoh seperti Gunung Semeru. Itu kan karena dasar punya keikhlasan. Kalau tidak punya dasar keikhlasan, tentulah di situ tidak akan memberikan suatu suguhan. Ya, itu loh. Perkara urusan itu kan makanan lahir kan, makanan manusia disuguhkan. Itu kan tergantung pada prinsip kita. Itu kan berarti kita sudah sedekah. Terserah di situ mau dimakan apa. Nah, gitu maksudnya. Kalau disuguhkan kepada istilahnya itu tempat-tempat seperti itu, biasanya itu kan di situ akan dihisep sarine gondo. Nah, kan gitu. Sarine gondo. Nah, terus andaikan ada hewan itu secara logika, misalkan ada hewan lewat dimakan, berarti kan di situ kan sudah dimakan. Sama saja. Itu sama seperti kita, misalkan pisang kita taruh di pohon, kita tinggal dimakan sama manuk misalkan, itu sama burung. Moro-moro lho kok wis ora enak lah. Tapi kita tidak tahu yang makan itu burung apa. Tapi kan di situ sudah pasti, oh ya berarti wis dipangan karo manuk. Padahal kita tidak tahu. Tapi bahasanya cuma satu, sing mangan pasti manuk. Padahal sing mangan bu manuk tilang, bu manuk trocok, bu manuk apa, tapi yang jelas tetap manuk sing mangan. Nah, kan gitu. Itu sama. Itu kalau di atas. Nah, kalau di bawah misalkan ya, seperti di pinggir sungai. Nah, itu. Nah, itu ya terserah apakah hewan melata yang makan, terserah. Tapi di situ intinya sudah punya keikhlasan untuk menyuguhkan hidangan kepada yang diberikan. Nah, dengan wujud persembahan
dia tuh meminta sama Allah. Sebenarnya gini ya, kalau secara logika lagi, ini Gunung Merapi meletus, ini bukan karena apa-apa, ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada daya kekuatan apa-apa, semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah menciptakan segala sesuatu itu pasti ada penghuninya, ada yang ditugaskan untuk menjaga segala sesuatu. Salah satu contoh, menungso awake dhewe iki ae karo Gusti Allah dikeki sedulur papat. Contoh. Nah, berarti ketokane ora enek sing jaga, tapi ternyata duwe dulur kakang kawah adik-adik. Lah iki sing ngomong-mongi marang jiwane awake dhewe. Ya itu satu. Sama gunung pun seperti itu. Ada yang diberi kekuasaan, ditugaskan untuk menjaga lokasi tempat tersebut. Nah, sehingga manusia itu ketika ini sudah meletus jedar atas kehendak Allah, manusia punya kesadaran. Mungkin karena murkanya dari penghuni itu sudah tidak terima. Istilahnya itu lek cara awake dhewe iki biasane mendung iki wis kuat, nyatane arep didongani lek terae Gusti Allah mengendaki ya tetep jebol ae. Lah sama Gunung Semeru itu pun sama. Jadi dari Bilgoib itu ibaratnya ndongaake nyumpet iki wis ora kuat. Ya akhirnya yang jeblos. Nah, faktornya apa? Wallahu a'lam. Mungkin memang sudah kehendak iya, Allah. sudah kehendak Allah. Nah, akhirnya manusia ini mendekat. Ya tetap meminta sama Allah, ini tidak ada meminta Gunung Merapi, meminta kepada penghuni Merapi supaya ini tertutup, tidak meletus. Tidak. Semua itu kembali kepada Allah sebenarnya. Cuma manusia itu kan tidak tahu. Makanya istilahnya itu curiga, jadi manusia itu hanya curiga, tidak tahu dengan apa yang dilakukan yang sebenarnya. Sama agama apapun sama, tetap semua mintanya sama Allah ya. Nah, akhirnya memberikan persembahan itu maksudnya sesajen ini disembahkan, disuguhkan kepada penghuni dari Gunung Merapi tersebut, Gunung Semeru tersebut, supaya doanya itu nanti diterima. Sama gitu. Mungkin di situ terkandung makna simbolis gitu. Simbolis. Istilahnya orang berdoa itu kan simbolnya ada gitu. Gini loh, mudah lagi logikanya. Orang menikah itu aja sahnya itu pakai mas kawin. Nah, gitu loh, mas kawin gitu. Kalau nggak ada mas kawin belum sah. Jadi Pak Ustadz ngono. Nah, itu sama. Nah, itu kan juga mas kawin, ya gitu loh maksudnya. Gitu. Berarti mungkin atau perilaku ataupun adat. Tadi kan Mbak Ono bilang kalau punya keikhlasan, kita naruh di situ. Kan nggak ada yang mubadir karena ada burung yang makan. Mungkin kalau burung nggak mau, mungkin kelelawar. Mungkin mungkin busuk, ada mimik, ya itu mimik juga apa. Berarti perilaku seperti itu kalau kita kaitkan kepada kajian bambu kan pamekang jagat. Berarti jembarno pemikiranmu, berarti meluaskan daripada, jadi enggak semata-mata kita satu titik. Tidak. Berarti kan melebar. Ya, gini Mas ya. Kalau untuk menyikapi tentang mubazir ya, sebenarnya segala sesuatu apa yang tercecer, apa yang terbuang itu sebenarnya tidak ada yang mubazir. Mubazir itu bahasa apa? Mubazir itu kan bahasa-bahasa yang simpel, tapi sebenarnya kalau lewat rasa, segala sesuatu itu tidak ada yang mubazir. Salah satu contoh, cuma bahasa terlihat, misalkan kita makan ya, atau nasi busuk terus kita buang, jebret, dibuang ke daratan. Misalkan ya, dibuang ke daratan, akhirnya busuk. Mungkin ayam pun tidak mau makan, tapi dimakan sama cacing. Nah, itu loh. Dimakan sama lemut atau sama nyamuk. Nah, itu. Kalau kita buang ke air, jebret misalkan itu tidak di sungai, di air kubangan lah setidaknya. Di situ bisa dimakan sama nyamuk. Nah, gitu loh. Dimakan sama lemming-lemming, pokoknya hewan kecil-kecil. Itu. Kalau kita buang ke sungai, mungkin dimakan sama ikan.
Sebenarnya tidak ada yang mubazir itu. Dasar awal itu kan keikhlasan tadi. Ikhlas itu tadi. Segala sesuatu itu kalau sudah ikhlas ya sudah. Jadi sebetulnya kalau kita menyikapi seperti itu adanya sesajen itu kan mungkin sudah dari tradisi. Turun temurun dari nenek moyang dulu pasti ada maknanya. Iya pasti. Iya. Sebetulnya itu nggak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Oh sampai sekarang ini kok beritanya viral sampai ini mengundang muka Allah kan itu kan nggak pas sebenarnya. Nggak pas ya. Soalnya gini, kita itu kan kita sebagai hamba itu ciptakan yang paling sempurna. Dalam arti sempurna ya tadi tuh, sempurnanya akalnya, pikirannya, jiwanya. Nah, oleh karena itu makanya di dalam kajian Bambu Pamengkang Jagat itu kongkon jembar-jembarake sekabehing apa sing ana organ awake dhewe, termasuk ya pandangane, pikirane, ucapane, segala sesuatunya dengan hal-hal yang positif. Jangan mudah istilahnya itu ditelan mentah-mentah tentang segala sesuatu. Nah, kalau saya pribadi menyikapi tentang seperti itu ya sajen ditendang jedet ya mungkin karena yang menendang itu belum tahu tentang ngaji Pamengkang Jagat. Dia monoton dengan apa yang dia pelajari itu, karena di situ apa kemanusiaan, jiwa manusia itu setidaknya harus harus luas lah dari segi pemikiran ya itu. Berarti kalau ingat Pamengkang Jagat itu jembarno langkahmu, berarti nggak sampai nendang itu Mbak? Ya enggak sampai terjadi ke situ. Ya anggaplah kejadian seperti itu mungkin orang yang kurang paham kurang paham karena terbawa dengan segala sesuatu yang dia pelajari sedikit-sedikit gini loh. Ini logika lagi. Makanya orang itu kan terkadang tidak tahu, tapi banyak yang langsung menuduh ke poin yang tidak benar, menghakimi. Nah, mungkin dasarnya aku gak cocok. Iya. Nah, ini dari gak cocok jadi permasalahan. Makanya kalau kita itu jembar pikirannya, jembar nalare, lek cara wong Jawane, lek awake dhewe iki roh wong sing bener-bener nyembah selain Allah, roh dhewe kuping ngrungokake dhewe, ya iku baru awake dhewe iso menvonis kowe iku ora bener. Kenalno nek nggone ngersane Gusti Allah. Sejatine kowe kleru lek nyembah selain Gusti Allah. Nah, iku ndang cepet ditegur. Iku nyata. Ning lek hanya sekedar lewat orang ngerti karepe wong moro-moro langsung divonis. Nah, itu berarti padha karo fitnah, menuduh secara tidak jelas. Nah, gitu. Malah justru sikapnya itu yang mengundang muka Allah ya. Iya. Wis padha ae saiki. Iki tak sugone nek sampeyan, Dek. Wis terserah kok pangan ra karepmu, tapi saya sudah punya keikhlasan. Mungkin ku Mas Puji wis warek aku tak kekne wong liwat. Malah bermanfaat tak kekne Mas Puloso Wonogiri kae. Cocok. Berarti bermanfaat ya. Enggak ada yang dengan ditendang wis masuk ke dalam mungkin ya itu sebenarnya juga bermanfaat juga. Iya, bermanfaat sebenarnya. Kembalinya lah sih. Iya, kalau dimakan sama cacing. Cuma caranya yang salah. Caranya yang salah itu. Berarti itu ya mungkin emosi. Iya, enggak cocok gitu ya. Itu apa? Karena di situ banyak pemahaman yang terlalu dangkal dalam menyikapi tentang segala sesuatu. Jadi perlu menyimak kajian-kajian bambu itu. Ini mungkin kalau masnya ini yang di video gitu loh. Nyimak kajian Bambu Wongker paling ternyata begini. Mungkin tidak ada masalah. Tidak ada yang mubadir. Ditendang pun tidak ada yang mubadir. Karena itu yang cuma caranya yang misalkan mereka ngomong iki timbangane nganggur ngene tak cemplungne nang gone kali iki ae karo tangan ben dipangan iwak atau pangan cacing. Itu malah genah gitu loh. Berarti tetap kembalinya ke jiwa ini. Jiwa gitu loh. Jelas ini ya. Mantap. Makanya gini, sebenarnya di dalam sajen itu tidak ada kaitan dengan agama. Tidak ada kaitan dengan agama. Agama Islam, Buddha, Hindu dan lain sebagainya itu sebenarnya itu
untuk urusan sajen ini semua menggunakan sajen. Nah, cuma sajen itu berbeda-beda, ya? Berbeda-beda. Ada yang disuguhkan kepada alam gaib, ada yang disuguhkan kepada diri kita, ada yang disuguhkan kepada orang lain, juga disuguhkan kepada saudara kita. Karena kita mulai lahir ceprot ini sudah disuguhi sama orang tua. Kalau tidak disuguhi, kita belum lahir loh sudah disuguhi apa? ASI. Iya. Loh, kita belum lahir berarti dalam gaib masih belum terlihat kasat mata. Tapi kita sudah disuguhi sama orang tua ASI. Lah asine ora metu disuguhi karo susu sapi. Lho wis padha ae. Setiap hari saya disajeni, Mbak. Lah iya. Tangi turu sudah ada kopi di meja. Berarti kuwi sajen iki. Sajen. Ya, makanya ini apa ada dengan kaitan dengan agama? Kan tidak ada. Nah, gitu loh. Tapi terkadang terlalu difonis dengan dikait-kaitkan dengan agama. Nah, itu. Orang Arab tiap hari semua disajeni. Wes, wong Indonesia ya disajeni, wong Jawa sajeni, wong Cina ya sajeni, kabeh iki disajeni kabeh. Cukup mungkin. Oke, itu dulur penjelasan dari Mbah Warno. Menurut saya sangat gamblang, membuka wawasan kita, membuka pemikiran kita lebih luas lagi. Ternyata dalam untuk konteks ini ya, sesajen itu maknanya sangat luar biasa. Semoga kita semua bisa memahami, gitu ya. Oke, sedulurku, sahabat Cah Ponorogo, sahabat Bumi Ponorogo, maaf ya, Bumi Ponorogo, Cah Ponorogo, Bambu Wengker dan Pelosok Wonogiri. Untuk kajian kali ini atau bincang-bincang kali ini sampai di sini dulu. Mungkin lain waktu bisa kita sambung lagi. Wakhiron dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.